Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran daring, yaitu masih tentang tema 3 makanan sehat. Subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, kali ini kita sudah masuk pembelajaran yang ke-4, 5, dan 6. Jadi abang kakak, sebelum kita lanjut silahkan kamu persiapkan buku tema 3 di pembelajaran yang ke-4, 5, dan 6, serta siapkan juga alat tulis abang kakak. Mana tahu ada poin-poin yang rasanya penting, maka boleh abang kakak catat di buku catatannya ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya pembelajaran ini bisa abang terima, abang kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ya. Nah, berikut adalah sanggar tari yang berasal dari Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat. Sanggar tari itu adalah wadah bagi para penari tradisional. Nah, sanggar tari sekarang sudah mulai kurang diminati masyarakat Indonesia, sudah beralih ke K-popnya budaya orang luar. Nah, abang kakak, sanggar tari itu untuk pengetahuan kita semua bahwasanya Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Sanggar tari juga merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Nah, abang kakak, adanya sanggar tari di suatu daerah, maka daerah itu disebut merupakan daerah yang sudah memiliki pembangunan sosial budaya. Artinya daerah itu sudah membudayakan salah satu ciri khas yang ada di daerahnya melalui sanggar tari. Nah, sekarang kita lihat storyboard iklan teh pucuk harum. Pastikan speaker HP-nya bagus ya.
tadi adalah storyboard iklan teh pucuk harum. Abang kakak, coba kita lihat, semua orang yang menonton iklan semua memiliki pemahaman yang sama terhadap iklan. Hal itu karena adanya storyboard. Sekarang kita lihat, storyboard itu dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard ini berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Nah, dengan bantuan storyboard tersebut, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, berikut adalah hasil storyboard yang dijadikan iklan. Nah, abang kakak, sebelum iklan itu tayang, ternyata ada storyboardnya, sehingga semua orang yang menonton iklan itu paham, memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam mengartikan sebuah iklan. Coba kita lihat. Harus bertahan. Apapun demi pucuk. Pucuk. Saya makan ya. Saya. Iya. Dari pucuk teh terbaik, teh pucuk harum. Rasanya pas, gak kemanisan. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di... Nah, itu dia abang kakak. Dari storyboard tadi, ternyata kita memiliki pemahaman yang sama bahwasanya teh pucuk harum itu terbuat dari pucuk terbaiknya daun teh, tanpa memiliki pengawet dan penambahan rasa yang manis dari gula lainnya. Nah, itu dia ya. Jadi kita memiliki pemahaman sama bahwa teh pucuk harum itu adalah rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, sekarang kita masuk ke seni karya batik. Seni karya batik ini telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakannya adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Nah, berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara. Yang pertama, Solo Parang dari Kusumo, batik dari Pekalongan, kemudian Cirebon Mega dari Mendung, kemudian dari Yogyakarta dari batik Ceplok. Nah, dari Solo Parang itu batik Kusumo. Ada namanya batik Pekalongan, kemudian Cirebon Mega Mendung, kemudian Jakarta Ceplok. Nah, dari dasarnya batik di Nusantara itu memiliki corak dan motif yang berbeda-beda. Akan tetapi, itulah salah satu kekayaan Indonesia, yaitu batik. Yang mengenalkan kita keluar salah satunya adalah adanya seni kriya batik. Nah, itu dia ya abang kakak. Apa sih alat dan bahan dalam membuat batik? Nah, yang pertama, malam. Malam ini adalah lilin atau parafin. Lilin atau parafin menggunakan bahan seperti canting dan kain. Kemudian wajan dan kompor, kemudian gawangan. Gawangan ini adalah tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Jadi alat dan bahan untuk membuat batik itu ada lilin dan parafin, ada canting, ada kain, kemudian wajan dan kompor, serta gawangan. Tempat meletakkan batik sebelum dicetak atau diukir ya. Nah, coba kamu lihat teknik pembuatan membatik. Yang pertama adalah teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua adalah teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga teknik cetak atau sablon. Nah, abang kakak, gambar yang pertama adalah teknik tulis menggunakan canting. Gambar yang kedua adalah teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk sendiri motif-motif batik yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga teknik cetak atau sablon yang biasanya sering kita temui di tempat-tempat sablon. Nah,
Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik parang rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, abang kakak, motif batik itu tidak hanya sebatas motif, ternyata dia memiliki arti tersendiri. Nah, mungkin orang-orang Jawa dulu tahu dengan arti-arti tersebut. Silakan kamu catat di buku tulis ya. Nah, kemudian untuk alat dan bahan membuat batik ini juga kamu catat di buku tulis. Nah, thank you. Terima kasih untuk perhatian abang kakak dalam melihat atau menonton video pembelajaran yang disampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu mengenai materi kita hari ini. Nah, Miss sarankan abang kakak tetap semangat kerjakan LKS yang akan Miss bagikan. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, sampaikan salam untuk orang tua. Terima kasih sudah mendampingi abang kakak belajar di rumah. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.